Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di dalam acara yang mulia dan penuh berkah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat tadi dengan amal, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak ada jalan mencapai kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan nasihat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap umat Nabi Muhammad SAW untuk belajar setiap hari, seperti yang ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi membaca atas nama Tuhan yang menciptakanmu. Karena ketika orang mau menjadi bahagia, dia harus tahu caranya bahagia bagaimana. Apa jalan-jalan menuju kebahagiaan itu? Ketika dia mengetahui jalan-jalan menuju kebahagiaan itu, ada yang harus dia lakukan setelah itu lagi, yaitu mewujudkan jalan-jalan tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau menjadi bahagia, kita harus tahu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu apa. Lalu setelah kita tahu jalan itu, kita harus mewujudkannya, menjalani jalan itu, baru kita mencapai kebahagiaan. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah alamat kebahagiaan itu. Bahagia itu ketika kita mencapai apa? Itu penting sekali kita mengetahui. Karena kebahagiaan dunia itu ada kebahagiaan yang fata morgana, ada kebahagiaan yang hakiki. Kita tidak mau mencapai kebahagiaan yang fata morgana, yang dari jauh tampak membahagiakan, tapi setelah kita mencapai itu dengan susah payah, tiba-tiba lenyap seperti fata morgana gitu ya. Ada kebahagiaan yang hakiki, itu yang akan kita cari, itu yang harus kita capai di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui kebahagiaan yang benar dan hakiki, kita perlu ilmunya. Karena orang ini memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan itu berbeda-beda. Walaupun setiap orang kalau kita tanya, kamu mau hidup bahagia enggak? Mau pasti. Tidak ada orang mau hidup sedih. Tidak ada orang mau hidup sengsara. Bahagia itu selamat, tentram, damai. Sebaliknya, orang yang sengsara itu orang yang sedih, hidupnya penuh ketakutan, hidup penuh kekhawatiran, dan hidup penuh dengan kegelisahan. Itu hidup yang tidak membahagiakan. Kalau kita hidup selamat, hidup damai, kemudian tentram hati kita, itu hidup yang membahagiakan. Nah, apa itu hidup yang bisa menjadikan kita damai, dan apa hidup yang bisa menjadikan kita gelisah? Itu kita perlu ilmunya. Kalau orang ditanya, yang ada di dalam kepala setiap manusia itu berbeda-beda. Itu kan kaitannya
dengan cita-cita atau tujuan apa yang ingin kita capai, yang kita anggap membahagiakan itu. Ada sebagian orang menganggap kebahagiaan itu ketika dia sudah memiliki materi dalam jumlah sekian. Ada sebagian orang yang menganggap kebahagiaan itu ketika dia sudah menikah, sudah punya anak. Ada sebagian, kalau anak-anak yang masih sekolah, kebahagiaan menurut dia itu ranking, dapat ranking tinggi, atau naik ke sekolah, naik ke kelas yang di atasnya, atau masuk ke sekolah pilihan, atau masuk ke universitas pilihan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu yang mendatangkan kebahagiaan sebenarnya? Sebab ketika anak sekolah umpamanya, dia naik kelas, pada saat dapat rapor nilainya bagus, naik kelas, bahagia enggak dia? Bahagia sekali. Tapi bahagia itu bertahan berapa lama? 1 hari, 2 hari, selesai. Berarti itu fata morgana. Orang menikah, bahagia enggak orang menikah? Ya pasti, kalau menikahnya enggak dipaksa pasti bahagia. Kalau menikahi orang, wanita yang dia pilih, atau menikahi laki-laki yang dia inginkan, pasti dia bahagia. Bertahan sampai lama kebahagiaan itu. Kalau sudah seminggu pernikahan, sebulan pernikahan, 2 bulan, setahun, mulai kelihatan macam-macam itu kan. Mulai macam-macam. Yang tadinya bahagia jadi ujian gitu ya. Tadinya bahagia jadi musibah itu, jadi ujian itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan yang baru menikah bahagia terus ya. Kemudian ada lagi orang, ada yang, saya kalau dapat mobil baru saya bahagia. Kalau saya dapat mobil yang itu mobil yang itu, saya pasti akan bahagia. Mobilnya datang, bahagia dia. 2 hari, 3 hari, 4 hari, paling lama seminggu. Mobil itu sudah jadi biasa. Sudah biasa. Berarti itu kebahagiaan yang bukan hakiki, fata morgana. Sama juga umpamanya kita kalau lihat iklan. Iklan umpamanya ada HP model baru gitu ya. HP yang modelnya baru. Pertama kali kita dapat HP itu, wah bahagianya luar biasa. HP-nya kita sayang-sayang, kita jaga. Kalau anak kita mau nyentuh, ini jangan, ini HP baru ini HP baru, jangan main-main kamu. Kita jaga, kita taruh. Bertahan berapa lama? Seminggu, habis itu sudah kita kasihkan anak kita. Sudah tidak ada rasanya lagi, itu juga kebahagiaan yang semu. Nah, apa itu kebahagiaan yang kalau kita dapatkan bertahan, tidak hilang? Itu penting sekali ya. Itu kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan yang hakiki itu dengan keinginan yang hakiki, tujuan yang hakiki, tujuan yang sebenarnya. Orang itu di dalam hidup bertindak sesuai dengan apa yang dia tuju. Kalau yang dia anggap bahagia itu A, nanti semua tindakannya di dalam hidup itu, ucapannya, perilakunya, itu akan mengarah kepada A yang dia tuju itu. Kalau yang dia anggap bahagia itu B, yang dia tuju pasti B. Tindakan dan ucapannya pasti akan mengarah kepada B yang dia tuju. Jadi tujuan kepada kebahagiaan, entah apa bahagia yang kita maksud itu nanti akan berpengaruh kepada tindakan dan ucapan kita setiap harinya dalam menjalani hidup. Makanya mengenal tujuan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mendasar di dalam hidup. Kita ini sadar atau tidak sadar sedang menuju sesuatu yang kita inginkan. Baik itu
kita pikirkan terus setiap hari atau ada di alam bawah sadar kita ingin sesuatu yang kita anggap itu membahagiakan dan tindakan kita setiap hari itu pasti mengarah ke arah yang kita inginkan itu. Nah, tujuan itu sangat banyak sekali karena pikiran manusia itu bermacam-macam. Tapi untuk mempersingkat apa yang kita bahas ini, yang penting kita tahu dulu, penting sekali ini mengenal tujuan kebahagiaan ini. Untuk mengetahui secara simpel, kita bisa menilik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah ada di surat Al-Isra itu ya, di surat Al-Isra ayat 18 dan ayat 19. Coba nanti dicek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa-ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini insyaallah kita akan membahas dua ayat ini dalam pertemuan ini, insyaallah bisa jadi bekal bagi kita. Allah membagi tujuan manusia itu hanya dua. Dari berbanyaknya tujuan yang ada itu, Allah membaginya hanya dua. Pada hakikatnya, arah tujuan kebahagiaan makhluk itu ada dua. Yang pertama disebutkan di dalam ayat, man kana yuridul ajilah. Siapa yang yurid itu dalam bahasa Arab dari arada yuridu muridan. Dalam bahasa Indonesia kata murid. Kata murid itu kata serapan dari bahasa Arab. Murid. Artinya apa sih murid itu? Kalau dalam bahasa Indonesia murid anak sekolah. Tapi sebetulnya arti muridun atau murid dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang menginginkan sesuatu. Kalau murid sekolah berarti orang yang menginginkan ilmu. Tapi pada umumnya setiap orang yang menginginkan sesuatu dia disebut murid. Jadi kita ini, semua ini adalah murid. Tapi murid apa? Ya tergantung apa yang dia inginkan. Ada yang murid mobil, murid nikah, murid jabatan, murid macam-macam gitu ya. Nah, di antara banyak murid itu, Allah membagi sebetulnya murid itu ada dua. Nanti kita bisa tahu kita ini murid apa gitu ya. Yang pertama, yuridul ajilah. Orang yang menginginkan al-ajilah. Apa itu al-ajilah? Ajilah itu dari kata ajalah. Ajalah itu artinya sesuatu yang segera. Apa itu yang dimaksud sesuatu yang segera? Al-Quran itu seringkali menyebut dunia dengan sebutan sesuatu yang segera. Ajilah. Kadang-kadang di dalam Al-Quran dunia itu disebut ajilah, kadang-kadang disebut dunia. Disebut ajilah, sesuatu yang segera. Kenapa kok dunia disebut sesuatu yang segera? Kata ahli tafsir ada dua kesimpulan. Dunia itu disebut sesuatu yang segera. Satu, karena apa-apa yang kita inginkan di dunia ini segera kita dapat. Segera kita dapat. Kita ingin makan, datang makanannya, kita makan. Selesai. Kita ingin minum, datang airnya, kita minum. Selesai. Kita ngantuk, datang ke tempat tidur, rebahkan badan, tidur. Selesai keinginan kita. Dalam waktu cepat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini.
Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dunia itu disebut ajilah, sesuatu yang segera, yaitu segera hilang, segera punah. Kalau kita puasa umpamanya, puasa itu kalau nunggu buka, itu semakin dekat maghrib, semakin liar pikiran kita memikirkan makanan buka itu. Akhirnya kita beli makanan kan macam-macam itu ya. Ada bakso, ada gado-gado, ada korket, ada macam-macam, semuanya kita sediakan. Begitu azan maghrib, kita buka, kita habiskan semua enggak itu? Enggak, yang kita makan paling sedikit. Yang kita makan sedikit. Dan rasa lapar tadi yang menggebu-gebu, menginginkan makanan tadi, begitu makanan itu, ini makanan yang kita inginkan ini ya. Begitu kita ambil, kita masukkan ke mulut, nikmat gak? Nikmat. Begitu masuk ke tenggorokan, masih ada rasanya enggak? Enggak ada sudah. Enggak ada rasanya, jadi rasanya cuma di mulut aja. Begitu masuk ke tenggorokan, enggak ada rasanya. Makanya manusia itu makan itu enggak sekali. Habis yang di mulut dia nyuap lagi. Karena rasanya sudah enggak ada ketika masuk ke tenggorokan kan. Habis yang di mulut dia nyuap lagi. Habis yang di mulut dia nyuap lagi. Kalau enggak dibatasi perut yang kenyang, mungkin manusia ini hidupnya makan terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala membatasi perut manusia. Itu ada hikmahnya. Kalau enggak kita ngomong sambil ngunyah terus kayak kambing gitu ya, kayak kambing sama sapi itu ngunyah terus mulutnya. Tapi perut kita ini ada batasnya. Nah, tapi begitu masuk tenggorokan hilang. Dan kita kalau merenung, semua kenikmatan dunia bentuknya seperti itu. Akan segera lenyap, segera punah. Kita punya uang. Uang kita pasti akan keluar. Kita punya barang kita pasti akan perlu perawatan. Rumah, ya Allah, apalagi rumah. Rumah itu ini dicat, sana bocor dibenerkan, sebentar lagi listriknya ada masalah, listrik dibenerkan, sebentar lagi kamar mandi, masalah air, terus nggak berhenti. Jadi kalau ada orang lapor, kok rumah saya rusak terus ya? Loh, rumah kamu itu rumah di dunia atau rumah di surga? Kalau rumah di dunia, pasti akan mengalami perawatan, perbaikan. Ya, itu sudah wajar, memang dunia itu bentuknya seperti itu. Orang punya mobil, kalau tidak dia rawat, habis mobil itu, rusak mobil tadi. Nah, bahkan badan kita ini lambat laun mengalami kerusakan, kekurangan. Nah, itu sudah hukum dunia itu memang seperti itu. Kulitnya tambah. Dulu umur 30, umur 20, umur 30, bangun dari duduk itu bisa sigap langsung. Kalau sekarang umur 50, umur 45, 50, bangun dari duduk begitu sigap langsung pakai gosokan ya. Ada salah urat di sini, ada otot yang terkilir, sudah tidak bisa. Bangunnya harus merangkak dulu satu-satu pelan-pelan. Dulu waktu umur 20, 25 angkat barang kuat. Umur 50 angkat barang saraf kejepit langsung. Nah, karena sudah masanya itu ya, masanya. Loh, kalau ada orang bilang, dulu saya kuat loh, sekarang kok saya sudah lemah gini ya? Lah kamu ini hidup di mana? Di dunia kan? Ya dunia semua seperti itu. Kekuatan kamu akan lenyap. Pandangan mata kamu akan berkurang, pendengaran kamu akan berkurang, ingatan kamu juga akan berkurang. Dunia, ketampanan dan kecantikan kamu akan pudar. Kulit mulai kendor, gigi mulai kendor, semua sudah mulai rontok satu-satu giginya, ngomongnya sudah mulai nggak jelas. Sekarang aja kita masih utuh semua, nanti semua akan mengalami masanya itu ya. Kata Allah di dalam surat Yasin, awalam nu'ammirhu nunakishu fil khalq, kata Allah.
Bukankah orang-orang yang kami panjangkan umurnya, bentuk tubuhnya kebalikan dari umurnya. Umurnya bertambah, tubuhnya berkurang. Makanya manusia itu katanya lahir melengkung tubuhnya, nanti tambah mendekati kematian kembali melengkung lagi. Dia asalnya dari tanah, nanti dia akan kembali menjadi tanah. Dulu waktu lahir matanya nggak ngelihat, sudah tua matanya mulai nggak ngelihat lagi. Sudah manusia seperti itu ya. Kurvanya dari naik kemudian ke turun. Semua yang di dunia seperti itu. Dari naik terus ke turun. Makanya dia dinamakan ajilah. Segera didapat, segera hilang. Dia juga dinamakan dunia. Kenapa dinamakan dunia? Dari kata dunuwun, dunu itu dekat, mudah dipetik. Juga satu akar kata dengan daniun. Dani itu kualitasnya rendah. Rendah gitu ya. Jadi kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia itu kebahagiaan KW. Kalau bahasa sekarang itu KW gitu ya. Loh, tapi kan dia cepat didapat. Ya memang barang KW itu cepat didapat. Gampang didapat, tapi cepat rusak gitu ya. Barang KW itu gampang didapat, tapi cepat rusak. Nah, ada orang yang setiap harinya otaknya ini berpikir keras untuk barang KW ini, dunia ini ya. Jadi dia curahkan pikirannya, tapi ini jangan berhenti di sini ya pengajiannya. Kalau berhenti di sini pengajiannya besok nggak ada yang kerja semuanya. Nah, ini harus selesai pengajiannya ini, jangan sampai keputus ini rekamannya. Orang itu ada yang pikirannya ini dicurahkan untuk barang KW ini, untuk barang duniawi ini. Jadi dia tidak mau lelah kecuali untuk kepentingan ini, barang KW ini. Tidak apa-apa saya bangun malam nggak apa-apa, untuk KW ini tidak apa-apa. Ada orang yang seperti itu. Mau bicara sama orang, ada dunianya enggak ini? Kalau enggak ada dunianya, dia malas ngomong sama orang. Mau senyum sama orang, senyumnya sama orang untuk dunia. Ini saya senyum sama dia ini, apa imbalan yang saya dapat? Kalau saya enggak dapat imbalan apa-apa, mau apa saya senyum sama dia? Silaturahmi ke rumah orang, apa imbalan yang saya dapat? Imbalan dunia maksudnya. Dunia apa yang saya dapat? Kalau saya tidak dapat dunia, mau apa saya capek-capek ke rumah dia? Nah, sebagian besar manusia menginginkan barang KW ini. Sebagian besar manusia. Sehingga tindakan-tindakannya di dalam hidup semua menuju ke barang KW ini, menuju kepada dunia ini. Kok bisa seperti itu? Tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," kata Allah. Dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan, kebahagiaan yang menipu. Kenapa menipu? Karena kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan. Tapi ada enggak yang ngejar? Banyak. Karena yang tertipu lebih banyak. Yang tertipu di antara umat manusia itu lebih banyak gitu ya. Kenapa Allah kok menciptakan tipuan di dalam hidup ini? Ya untuk menguji kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian lalu menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Orang itu kalau nggak diuji, tidak tahu mana yang benar-benar, mana yang setengah-setengah, mana yang tidak mengharapkan gitu ya. Di mana siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kembali kepada apa pembahasan kita tadi. Nah, jadi ada orang yang memang dia itu menuju barang KW ini, barang dunia ini ya. Tujuan itu tempatnya di mana? Tujuan tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Jadi
Kita tidak bisa tahu mana orang yang menuju dunia, mana orang yang tidak menuju dunia. Nggak mesti orang yang kaya itu menuju dunia. Dan nggak mesti orang miskin itu tidak menuju dunia. Karena tujuan itu letaknya di hati. Kita nggak bisa ngomong, ada orang naik mobil bagus, ini orang dunia ini. Tahu dari mana kamu? Kalau setiap orang kaya itu menuju dunia, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Masa seorang nabi menuju dunia? Nggak mungkin kan? Nabi Sulaiman itu tidak ada orang paling kaya di dunia ini, sekarang ini yang paling kaya di dunia ini, sekaya Nabi Sulaiman, nggak ada. Orang yang paling tinggi jabatannya sekarang ini, penguasa dunia, tidak ada yang seperti jabatannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, manusia, jin semua tunduk sama dia. Nabi Sulaiman itu ya. Dia menuju dunia? Enggak. Tidak mungkin seorang nabi menuju dunia. Dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya kajian kita ini bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri kan. Kita ini masih menuju siapa gitu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa yang menginginkan sesuatu yang segera ini, kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan apa yang dia inginkan itu kepada dirinya di dunia ini. Fiha ay fid dunia. Siapa yang ingin dunia, kami Allah akan segera memberikan apa yang dia inginkan. Kenapa kok segera diinginkan, segera diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa orang menginginkan dunia, Allah segera memberi apa yang dia inginkan? Karena, kata para ulama, dunia itu di mata Allah tidak ada artinya. Dunia itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berarti. Dalam sebuah riwayat, Allah itu setelah menciptakan dunia, Allah tidak pernah memandang dunia selama-lamanya. Tidak pernah dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengumpamakan dunia itu seperti nenek-nenek yang bersolek. Jadi dia nenek-nenek tapi dia pakai make up. Zaman sekarang itu kan ada make up itu ya. Nenek-nenek bisa pakai make up jadi kelihatan muda. Filter, bukan filter tapi make up, betul ini. Di make up jadi kelihatan muda. Wah, ada laki-laki yang suka sama dia, nikah, mandi, habis mandi hilang semua make upnya, tertipu dia. Wajah keriputnya itu sudah terlihat semuanya. Nah, diumpamakan oleh Rasulullah itu seperti wanita yang bersolek ya, karena kan wanita itu yang dicari oleh laki-laki itu ya. Pada umumnya laki-laki mencari wanita, atau bisa kebalikannya, laki-laki yang bersolek, wanita itu nikah dengan dia, tertipu, ternyata ini barang kawin ya. Rasulullah SAW itu mengumpamakan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan siapa yang menginginkan dunia ini, karena dunia itu tidak ada artinya di mata Allah. Seperti ketika kita di lampu merah itu naik mobil, tiba-tiba ada orang pengemis atau orang ngamen itu ya, yang datang mendekat ke jendela kaca mobil kita itu, biasanya yang diminta berapa itu? 1.000 rupiah paling kan. Kita waktu mau memberikan 1.000 rupiah kepada pengemis itu, pakai berpikir keras atau enggak? Enggak kan? Langsung aja. Oh ada pengemis, ada uang 1.000 enggak? Ada. Langsung kita berikan kepada pengemis tadi. Enggak pakai berpikir keras. Ini saya berikan apa enggak ya? Atau enggak perlu istikharah dulu kan? Ini 1.000 ini saya berikan, istikharah dulu aja. Enggak. Kadang-kadang kita ini sambil telepon, enggak sadar memberikan uang 1.000 itu. Oh ya, ada pengemis itu. Oh ya, kita kasihkan. Kita enggak tahu kita beri uang 1.000 ini, kita enggak sadar. Mengapa? Karena buat kita yang diminta dia, untuk kita itu enggak ada artinya.
Tidak ada artinya. Untuk dia berarti. Untuk saya tidak ada artinya uang 1.000 itu. Jadi kalau ada pengemis minta di samping mobil kita, minta sambil nangis-nangis, tolong beri saya uang 1.000, pasti akan kita ingatkan, nggak usah pakai nangis, kamu minta biasa aja, saya beri ini saya beri, kamu nggak usah pakai nangis, nggak usah pakai mengiba di hadapan saya, kamu minta, saya beri, karena buat saya 1.000 rupiah yang kamu minta itu nggak ada artinya. Saya berikan ke 10 pengemis, saya tidak berasa kehilangan. Sama seperti itu kalau orang, ada hamba, nangis-nangis minta dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tidak ada artinya di mata Allah. Jadi kita tidak perlu nangis-nangis minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dunia, tidak perlu nangis. Tidak perlu nangis. Karena dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Mungkin ini ya, kalau saya buat dialog sendiri ini tidak ada riwayatnya. Kalau ada hamba yang nangis-nangis, minta apa itu? Dia minta mobil. Ya Allah, minta mobil sampai nangis-nangis. Tidak ada artinya. Atau minta rumah sampai nangis-nangis gitu ya. Tidak ada artinya yang diminta gitu ya. Itu penggambarannya seperti pengemis minta uang 1.000 tadi. Kita memberikannya dengan segera memberikannya tanpa berpikir panjang. Kecuali kalau pengemis itu kita kasih 1.000, wah enggak mau, saya maunya 60 juta. Nah itu kamu kerja, bukan minta-minta. 60 juta kerja, baru itu 60 juta itu ada artinya buat kita. Nah sama seperti itu. Ajalna lahu fiha. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah itu bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syurbatama." Kata Rasulullah SAW, andai kata, umpamanya, ini perumpamaan saja ini ya, umpamanya dunia itu di sisi Allah nilainya seperti sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk loh nih ya. Kira-kira kalau ada sayap nyamuk di ruangan ini kita tahu enggak? Enggak tahu. Nyamuknya aja kita enggak tahu. Ada enggak orang umpamanya sedih di pagi hari? Kenapa? Saya menyesal tadi malam membunuh satu keluarga nyamuk, saya bunuh itu. Enggak ada orang. Kita setiap hari nyemprot nyamuk mati. Enggak ada yang trauma kan? Trauma saya. Kenapa? Saya pembunuh psikopat, saya ini baru membunuh keluarga nyamuk, satu kampung saya bunuh semuanya. Satu kampung kita bunuh, tidak ada kesedihan, tidak ada trauma kita ini. Tidak ada trauma. Kenapa? Tidak ada artinya. Nyamuknya loh ya. Nyamuknya saja. Itu tidak ada artinya. Bagaimana dengan sayapnya? Kata Rasulullah, jika dunia itu nilainya sama seperti sayapnya, satu helai sayap nyamuk, maka kau dapati di dunia ini tidak ada satu orang kafir pun bisa mencicipi dunia walaupun seteguk air. Tapi pada kenyataannya orang kafir bisa mencicipi dunia enggak? Bisa. Ada yang lebih banyak. Orang kafir bisa, orang mukmin bisa, orang taat bisa, ahli maksiat bisa mencicipi dunia. Orang berakhlak bisa mencicipi dunia. Orang yang bejat juga bisa mencicipi dunia. Berarti menunjukkan dunia ini di sisi Allah dengan sayapnya nyamuk masih berharga sayapnya nyamuk. Bukan nyamuknya loh ya, sayapnya nyamuk. Ini sesuai dengan ayat ini ya, hadis ini ya. Sekali lagi jangan berhenti di sini pengajiannya ya, masih lanjut ini kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Tapi ada kata-kata man nasya'u. Siapa yang kami kehendaki. Jadi, siapa yang menginginkan dunia, kami segera berikan dunia yang dia inginkan itu, di dunia itu,
bagi siapa yang kami kehendaki. Nah, kata ulama, kata-kata bagi siapa yang kami kehendaki, waduh, itu ancaman yang sangat besar, peringatan yang sangat besar. Berarti orang yang menginginkan dunia itu ada yang segera diberi oleh Allah, ada yang menginginkan dunia tapi Allah tidak memberi. Loh, tadi katanya dunia murah. Kalau Allah tidak memberi, ya suka-suka Allah, kan miliknya Allah. Sama seperti saya di lampu merah itu, ada pengemis minta 1.000. Di mobil itu ada uang 1.000, tapi saya masih malas memberi dia. Enggak, malas buka jendela. Saya merampas haknya pengemis tadi enggak? Enggak. Oh, ini uang saya kok. Terus pengemis itu berhak protes enggak? Itu kan 1.000 buat kamu enggak ada artinya. Kenapa kamu enggak berikan ke saya? Ya, suka-suka saya, ini kan uang saya. Saya boleh memberi kamu, saya enggak memberi juga saya enggak merampas hak kamu. Nah, sama seperti itu. Dunia itu seperti uang 1.000 itu di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang diberi oleh Allah, ada yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahannya bukan di situ. Berarti orang pecinta dunia, orang yang tujuan hidupnya dunia, itu terbagi menjadi dua. Orang yang bertujuan dunia hidupnya, lalu dia mendapatkan apa yang dia tuju. Dan orang yang bertujuan dunia, tapi dia tidak dapat apa yang dia tuju. Tapi di mata Allah sama, pecinta dunia. Makanya kata ulama, ada sekelompok orang yang nanti ketika dia hidup di dunia melarat. Waktu di dunia hidupnya melarat, gak punya apa-apa, susah, mau makan susah. Tapi nanti dia dibangkitkan di akhirat bersama Fir'aun dan Qarun. Padahal dia di dunia gak punya apa-apa. Waktu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini dibangkitkan bersama Fir'aun dan Qarun? Saya di dunia jabatan tidak punya, harta saya juga tidak punya, saya miskin. Kok kamu bangkitkan saya bersama Fir'aun dan Qarun? Kata Allah, ya, kamu punya hati seperti hatinya Fir'aun dan Qarun. Kalau aku kasih kesempatan, saya beri jabatan waktu di dunia, kamu akan jadi Fir'aun kedua. Cuma tidak ada kesempatannya saja. Nah, cuma modal Fir'aunnya ini sudah ada di dalam hati. Tapi kesempatan untuk jadi Fir'aun nggak ada. Kamu, kalau saya beri harta, kamu akan jadi Qarun kedua. Cuma tidak ada kesempatannya saja. Tapi hatinya sudah sama dengan hatinya Qarun. Nah, makanya banyak orang yang mencaci orang kaya, mencaci pejabat, orang yang punya jabatan. Padahal di dalam dirinya sendiri itu punya kesamaan dengan yang dia caci. Banyak, makanya jangan pernah mencaci orang. Orang yang mencaci orang itu lupa meneliti dirinya. Orang yang baik itu orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya. Orang yang gemar mencaci orang, dia melupakan dirinya. Orang yang mencaci pejabat-pejabat itu, kalau kemudian diberi jabatan, boleh jadi dia seperti pejabat itu, atau mungkin lebih parah. Orang yang mencaci orang-orang kaya, kadang-kadang mencacinya karena iri saja. Kalau dia dikasih kekayaan, ya dia pelit juga seperti orang kaya itu, atau bahkan lebih parah gitu ya. Jadi lebih baik kita meneliti diri kita sendiri. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami beri, tapi siapa yang kami kehendaki? Cuma akhir ceritanya, nasibnya orang yang menuju tujuan hidupnya dunia ini, nasibnya adalah thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmumam madhura. Kami jadikan nasib dia ini akhirnya nanti masuk ke neraka jahanam, terbakar di neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini orang yang bertujuan dunia, bukan orang yang memiliki dunia ya, tapi yang bertujuan
dunia. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Dalam ayat itu disebutkan, berikutnya ayat 19 itu, waman aradal akhirata. Siapa yang menginginkan akhirat. Kenapa disebut akhirat? Ini sampai jam berapa saya bicara? Sampai selesai, sampai Isya berarti. Hah? Kuat sampai Isya. Oh, ya. Sampai jam berapa? Sampai Isya. Wa man aradal akhirata. Siapa yang menginginkan akhirat? Kenapa akhirat itu disebut akhirat? Karena keinginan akhirat itu tidak ada sekarang. Tidak ada sekarang. Semuanya nanti di akhir. Semuanya di akhir, makanya dia disebut akhirah. Beda dengan ajilah tadi ya. Kalau ajilah segera. Apa sih keinginan akhirat itu? Keinginan akhirat itu contohnya mati husnul khatimah. Itu keinginan akhirat. Nanti kuburnya dijadikan penggalan taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kubur itu Sayyidina Utsman bin Affan itu paling takut kalau orang bicara masalah kubur. Waktu ditanya, kenapa kamu takut? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-qabru raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kata Rasulullah, kubur itu penggalan taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi orang kalau mau tahu ke depannya baik apa enggak, ya waktu masuk kuburnya gimana ya? Mulainya sebetulnya dari matinya, cara matinya bagaimana. Cara mati itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, kata Rasulullah. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Nah, tujuan akhirat, ada orang yang setiap hari tujuannya bagaimana caranya saya mati husnul khatimah. Bangun tidur yang dia pikir itu. Atau bagaimana kubur saya nanti jadi penggalan taman surga Allah. Kita kalau bangun rumah, yang paling bagus bangunan itu yang kita perhatikan apa? Ruang utama. Kan istilahnya juga ruang utama. Apa tuh ruang utama? Tempat kita tidur, ya, ruang utama. Kamar utama itu ya. Itu pasti paling enak. Kita pikirkan modelnya yang paling enak, tempat tidurnya enak, AC-nya, posisinya seperti apa, kamar mandinya yang enak. Yang lain kurang lebih. Kan buat tamu. Tamu paling cuma 3 hari di situ. Kalau kita kan mau rencananya mau lama tidur di situ di kamar utama itu. Makanya kita buat yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang paling nyaman. Padahal kita tidur di kamar utama itu berapa jam sebenarnya? Paling 5 jam di ruangan itu aja kalau langsung tidur. Kadang-kadang tidak bisa tidur, kadang-kadang kita harus keluar kota sampai beberapa hari, dalam sebulan mungkin kita tidak ada di ruangan itu. Itu kita buat senyaman mungkin. Sebetulnya ada kamar utama, sejatinya kamar utama itu adalah kubur kita nanti. Sudah kita persiapkan atau belum itu kubur kita itu ya? Itu yang paling penting, karena kita nanti akan tidur di kuburan kita itu lebih lama daripada kamar utama itu. Kalau umpamanya kamar utama kita tidak ada AC, panas, sempit, kotor, nggak dirawat, nggak pernah disapu, isinya nyamuk, rela enggak kita? Enggak rela, enggak bisa tidur. Nah, bagaimana dengan kubur kita? Kalau kubur kita nanti sempit, gelap, isinya hal-hal yang tidak menyenangkan, padahal kita tidur di situ ratusan tahun. Ratusan tahun. Kita tidur di kamar yang banyak nyamuknya, semalam itu jadi setahun. Enggak pagi-pagi gitu ya. Karena kita enggak enak gitu ya. Enggak nyaman, itu tinggal berapa jam itu jam kita lihat seperti nggak jalan-jalan gitu. Karena kita nggak nyaman.
Nah, bagaimana dengan kubur? Nah, orang punya tujuan akhirat, kubur saya nanti harus jadi ruang yang istimewa. Kemudian hari kebangkitan, itu tujuan akhirat. Nanti saya dibangkitkan bersama siapa? Itu penting. Kalau kita mau pergi haji atau pergi umroh aja, cari travel yang nyaman kan? Seperti travel ini. Ya, betul. Cari yang nyaman kan? Kalau umpamanya mau pergi haji, dapat travel yang nggak nyaman. Waduh, sampai di sana terlunta-lunta saya. Di Arafahnya bagaimana, di Minanya bagaimana, di Mekahnya bagaimana. Sudah capek perjalanan jauh sampai sana, nggak ada fasilitas yang bisa mencukupi untuk saya. Nah, bagaimana nanti dengan akhirat? Travel kita siapa di hari kebangkitan? Travel yang paling nyaman adalah travelnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sampai berada di rombongan Rasulullah SAW, waduh, tenang, sudah nggak mikir kita, nggak mikir. Kalau kita ada di barisan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang tidak nyaman. Semuanya nyaman, dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau travelnya nggak jelas, seperti kebanyakan orang, ya suasananya beda. Sama-sama di padang mahsyar, tapi beda. Nah, ada orang yang setiap hari yang dia pikirkan itu, bagaimana saya nanti dibangkitkan ada di barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti ketika di mizan, ketika dihisab, ketika di sirat, nah itu terus yang ada di kepala dia hal-hal itu, sehingga berpengaruh sama tindakannya setiap hari itu ya. Beda itu ya. Orang yang mengejar dunia dengan orang yang mengejar akhirat. Sama-sama kerja, tapi tindakannya beda. Sikapnya beda. Nah, cuma sayangnya akhirat itu tidak murah seperti dunia. Tadi kalau orang yang menginginkan dunia, Allah mengatakan ajalna, kami segera beri. Karena tidak ada artinya kan. Tapi orang yang menginginkan akhirat, akhirat itu mahal. Tidak semua orang bisa dapat akhirat. Makanya Allah memberi syarat. Waman aradal akhirata, ada syaratnya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Syaratnya ada dua. Wa sa'alaha sa'yaha, yaitu syarat yang pertama, tingkah lakunya, amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang kalau ingin jadi orang kaya, ya dia amalnya harus sesuai dengan amalnya. Orang kalau mau jadi orang kaya itu bagaimana ya? Kerjanya semangat gitu ya. Orang mau buka tambak umpamanya, ya dia harus belajar sama orang yang sudah sukses buka tambak itu. Apa yang dilakukan, kemudian diterapkan, sukses dia. Nah, sama juga seperti itu. Orang yang mau sukses nanti di akhirat, dia harus belajar dengan orang-orang yang sukses juga di akhirat. Yang paling pasti orang yang sukses di akhirat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mau sukses nanti di akhirat, ya kamu harus bercermin pada kehidupan Rasulullah SAW. Yang dilakukan Rasulullah itu apa? Saya berusaha menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau orang ingin kaya, tapi setiap hari dia sarungan, pakai kaos, tidur. Ini namanya bukan punya keinginan, tapi orang menghayal. Saya ingin jadi konglomerat setiap hari. Saya harus jadi konglomerat setiap hari. Tidur, malas, tidak mau berangkat ke kantor, tidak mau kerja, ditinggal semuanya. Oh, kamu bukan orang punya keinginan, tapi kamu penghayal. Beda antara orang yang menghayal dengan orang bercita-cita. Sama seperti itu. Orang ingin surga. Wah, saya nanti harus masuk surga. Sholat subuhnya jam 9, jam 10. Itu kamu menghayal namanya. Atau saya nanti mau surga yang tingkat tinggi.
tapi setiap hari menggunjing orang, menipu, mengurangi takaran, mencuri hak orang lain. Wah, ini kamu nih menghayal. Keinginan kamu tidak sesuai, tindakan kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau yang kamu inginkan itu urusan akhirat, ada syaratnya, tidak seperti dunia. Tindakan kamu sehari-hari itu harus mengarah kepada apa yang kamu inginkan. Syarat yang kedua, beriman. Kalau tidak beriman, maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, syariat Nabi Muhammad SAW. Tanpa iman maka amalnya sia-sia. Kan sekarang suka ada orang bilang, itu orangnya akhlaknya luar biasa, tidak pernah nipu, tidak pernah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Masuk surga enggak? Arahnya lain. Disebut kafir itu kenapa sih? Kafir itu disebut kafir karena dia menutup diri dari ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang menutup diri dari ajakan Rasulullah SAW, maka dia itu kafir disebutnya. Nah, orang kafir disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tidak mungkin orang yang menutup diri dari Rasulullah SAW dia itu masuk ke surga. Nah, kalau tidak masuk ke surga, amalnya akan sia-sia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Amalnya akan sia-sia karena itu menjadi syarat pokok, ya. Tujuannya akhirat. 2, tindakannya sesuai dengan apa yang dia tuju. 3, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Rasulullah SAW. Nah, orang yang model pertama tadi, akhir ceritanya neraka jahanam. Orang yang model kedua ini, tujuannya adalah akhirat, akhir ceritanya ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri oleh Allah. Bagaimana Allah mensyukuri? Ya, maksudnya disyukuri ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita bisa meneliti sekarang. Yang kita cari di dalam hidup ini apa? Loh, Ustaz, berarti mulai besok kita tidak usah kerja, sudah di atas sejadah semua pegang tasbih. Enggak, ini tidak ada kaitannya sama itu. Sekali lagi, ini kaitannya dengan tujuan. Kalau kamu sholat, ya, ada orang sholat pakai baju putih bersih, baunya wangi, ya. Orang sholat ini, ya. Terus ada jenggotnya. Terus habis itu dia di tengah-tengah sholat nangis, dia nangis di tengah-tengah sholat. Ini orang akhirat atau orang dunia? Belum tentu jawabannya. Kok bisa? Belum tentu. Hatinya yang dituju apa? Yang dia tuju apa? Kalau dia nangis itu supaya biar tahu ini orang-orang saya ini orang hebat, ini orang soleh. Sholatnya dari takbir sampai salam dunia, bukan akhirat. Sholatnya itu dunia. Karena yang dia tuju bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya dunia? Kullu ma siwallah. Kata para ulama, segala tujuan yang ditujukan untuk selain Allah, maka dia adalah dunia. Sebaliknya, ada orang kerja jujur, waktu dia kerja itu jujur, semangat dia. Kerja datang mulai jam 7, pulang jam 5 sore atau jam 6 sore, ada yang maghrib, dia jujur kerjanya. Orang dunia atau akhirat? Tergantung yang dia tuju apa. Kalau yang dia tuju itu semangatnya kerja tadi,
karena mengharapkan ridha Allah, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk mencari barang yang halal. Ini akhirat. Walaupun bentuknya ngitung uang. Akhirat. Lah orang yang sholat tadi, kalau riya karena mengharapkan pujian orang, bentuknya akhirat, tapi itu adalah dunia. Orang yang ngitung uang, bentuknya tampilannya seperti dunia, tapi tujuannya akhirat. Itu adalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, at-tajirul amin, as-saduq, al-mu'min, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, pengusaha yang amanat, ini ya, pengusaha yang amanat, at-tajirul amin, as-saduq, jujur, al-mu'min, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengusaha nih padahal ya. Ma'asyuhada yaumal qiyamah, nanti dibangkitkan dengan para syuhada. Dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini padahal kan ngitung uang, cari pemasukan harta dunia setiap hari. Ya, tapi tujuan dia baik. Cara dia mencari dunia juga jujur, amanat. Itu ujiannya luar biasa. Buat saya, pedagang yang jujur, beriman, itu lebih hebat daripada orang yang di atas sejadah setiap hari. Kenapa seperti itu? Nah, yang di atas sejadah setiap hari itu nggak pernah teruji dengan harta. Tapi pedagang yang jujur itu teruji dengan harta, cuma dia tidak tergiur. Jujur, dia amanat. Baik, pedagang ini maksudnya pemimpinnya dan stafnya semua itu ya. Orang-orang yang di bawahnya, pegawainya. Ini jalan untuk dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kebangkitan. Tapi syaratnya tujuannya dulu benar. Tujuannya memang karena mengharapkan kedudukan nanti di akhirat, bukan sekedar mengharapkan harta dunia, bukan rakus. Nah, ayat-ayat yang menyindir orang-orang yang mencari dunia di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan orang yang mencari dunia tujuannya sekedar dunia. Tujuan itu tidak bisa dua, salah satu. Kamu milih tujuan akhirat atau tujuan dunia. Tidak bisa. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, kalau saya dua-dua gimana? Tujuan saya dunia dan akhirat. Tidak bisa. Karena hati itu hanya bisa memilih ke satu tujuan. Allah atau selain Allah. Akhirat atau dunia. Kata seorang ulama, akhirat dan dunia itu seperti seorang wanita dan putrinya. Ada seorang wanita punya putri. Kalau kamu pilih ibunya, putrinya haram buat kamu selama-lamanya. Kalau kamu nikahi putrinya, ibunya haram buat kamu selama-lamanya. Nah, kalau kamu menuju akhirat, maka tujuan dunia, tujuannya loh ya, tujuan dunia itu haram buat kamu selama-lamanya. Kalau kamu hidup, kamu menuju dunia, kamu tidak bisa menuju akhirat. Tinggal kita pilih, mana yang mau kita tuju. Nah, saya ngomong sudah agak panjang ini, walaupun belum isya, saya sendiri yang capek. Sudah 1 jam. Biasanya ada pertanyaan atau selesai? Iya, boleh ya Habib ya. Yang mau bertanya silakan, mungkin dari teman-teman Albis yang ingin bertanya, atau boleh mungkin Pak Habib saya yang bertanya juga. Oh boleh silakan. Ya, jadi tadi kan kita sudah dengar terkait dengan niat ya yang harus kita setting untuk akhirat. Lalu ada bagaimana mungkin ada yang bilang ini hadis atau apa Pak Habib, jadi kerjalah dunia sebagaimana engkau akan hidup selamanya, dan kerjalah akhirat ya seolah-olah kau akan mati besok. Nah, itu bagaimana kaitan dengan itu? Ya, itu kaitannya dengan semangat. Orang mukmin itu kalau bekerja, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ. Kamu itu kalau mau menyembelih, maka sembelihlah dengan sungguh-sungguh.
Kalau kamu mau menyembelih kambing, ya kamu berarti harus pilih dulu kambing yang bagus. Kemudian alat untuk menyembelihnya juga harus bagus, harus tajam supaya kamu bisa menyembelih dengan benar. Sebab kalau kamu menyembelih dengan pisau yang tumpul, takut sesembelihan kamu itu nanti bisa jadi bangkai. Belum sampai terputus sudah mati, belum sampai terputus urat lehernya, dia sudah mati, bisa jadi bangkai. Kalau bangkai, tidak ada gunanya itu. Atau minimal kalau dia tersembelih pun, tapi kamu tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ini sebetulnya hadis ini kan berkaitan masalah proses penyembelihan. Tapi para ulama kemudian menerapkan ini pada semua aspek kehidupan. Rasul itu mengajarkan kita bersungguh-sungguh dalam segala hal. Kalau kita sholat, kita bersungguh-sungguh dalam sholat. Jangan setengah-setengah apa-apa. Karena yang setengah-setengah itu nggak akan dapat. Hasilnya tidak akan maksimal juga. Kalau kita sedang zikir, maka zikirlah sebenar-benarnya. Kalau kita sedang bersilaturahmi dengan sebenar-benarnya. Kalau kita bahkan sedang ngobrol dengan keluarga, ngobrol yang seutuhnya. Kalau kita sedang sholat seutuhnya. Sedang zikir seutuhnya. Sedang kerja dengan sungguh-sungguh. Itu orang mukmin yang benar. Nah, dulu guru saya sering mengatakan, orang yang mukmin itu dia mencurahkan fokus perhatiannya di segala tindakan yang dia lakukan. Jadi dia melakukan itu dengan sadar, dengan tujuan yang lurus, dan dengan kesungguhan. Sampai kalau mau guyon aja, dia bersungguh-sungguh guyon. Bersungguh-sungguh, tujuannya lurus. Kemudian, ya sudah, memang niat mau membahagiakan orang gitu ya. Tidak dicampur-campur, karena orang yang mencampur-campur setengah-setengah itu dia menghilangkan banyak adab, dan orang yang menghilangkan banyak adab ya dia mendapatkan sesuatu tidak akan maksimal, atau bahkan dia bisa menghilangkan hak orang lain. Contohnya ini ya, ada orang kerja, waktunya kerja ya bisa jadi kerjaannya itu mungkin ngitung gitu ya, itu kan butuh fokus ketelitian sama tasbihan, subhanallah, 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 kacau semua hitungannya. Karena orang itu tidak bisa megang tasbih sama ngitung. Kalau waktunya ngitung, kamu ngitung. Waktunya tasbihan, kamu tasbihan. Jangan kamu jadikan satu. Kalau kamu jadikan satu, kamu menghilangkan dua hak. Hak bertasbih dengan benar-benar. Yang kedua, hak ngitung ini, kerja ini kamu juga harus dengan sungguh-sungguh. Waktunya kerja itu ya kerja, waktunya ibadah, ibadah. Orang kalau waktunya kerja ibadah, waktunya ibadah ingat kerjaan. Jadi dua-dua nggak penuh semuanya. Waktunya kerja dia nggak sungguh-sungguh. Waktu sholat, Allahu Akbar, langsung keingatan kerjaannya dia. Berarti dia di dalam dua hal ini setengah-setengah semuanya. Nah itu maksudnya, kejarlah dunia seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Waktunya kerja yang semangat, itu mukmin yang benar. Semangat kerjanya, fokus di kerjaan itu. Nanti waktunya panggilan sholat, Allahu Akbar, tinggalkan semua. Ini waktunya sholat. Dunia nanti. Selesai salam, kembali lagi. Nah, itu namanya makna dari riwayat tadi itu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Enggak. Ada mungkin yang lain ingin menyampaikan? Oke, silakan Pak Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat, mungkin salah satunya agak keluar dari materi yang telah dibahas atau gimana. Pertama, yang tadi masalah hati, orang yang
kita kritik, sebenarnya kita sendiri belum tentu bersih. Pertanyaan saya mungkin agak di luar tuh. Kalau kayak anggota DPR yang cuma demo gimana tuh gitu. Yang kedua, tadi masalah sholat, demi Allah gitu, seumur umur saya tuh kalau sholat nggak pernah bisa berkonsentrasi, itu gimana caranya gitu. Kita udah berusaha, tiba-tiba ada sesuatu langsung tuh konsentrasi kita hilang. Yang ketiga, jadi mungkin agak di luar pertanyaan gitu. Kalau dalam berwudu gitu, kadang saya tuh merasa aduh ini 3 kali saya basuh kok kayaknya kurang bersih. Jadi kadang-kadang kalau saya merasa ada yang kurang bersih nih, jadi saya lebih dari 3 kali itu basuh itu hukumnya gimana gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama itu tadi saya tidak bilang mengkritik. Mengkritik itu boleh. Tapi yang saya sampaikan tadi mencaci. Nah, mengkritik dengan mencaci beda. Kalau mengkritik itu dibolehkan di dalam Islam. Islam itu bahkan memerintahkan kita untuk saling mengkritik, saling mengingatkan. Kamu kalau mau mengkritik orang, kamu juga harus siap dikritik. Itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Harus siap dikritik. Siapapun dia. Nabi Muhammad aja menerima pendapat, Nabi Muhammad itu menerima kritik. Nah, kita ini siapa kok tidak menerima kritik gitu ya. Yang tidak boleh mencaci. Mencaci tidak boleh. Umpamanya anggota DPR itu kita caci gitu ya, kita sebut ini perbuatannya apa bla 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 bla, atau kita caci fisiknya atau kita rendahkan, itu tidak boleh di dalam Islam. Merendahkan orang lain itu tidak boleh. Menjatuhkan harkat orang lain itu tidak diperbolehkan. Tapi mengkritik sepanjang niatnya tulus itu boleh. Itu boleh. Yang kedua mengenai sholat. Sholat caranya biar khusyuk bagaimana? Memang perjalanan kita ini, terima kasih. Perjalanan kita ini perjalanan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat supaya khusyuk itu memang perjalanan di dalam hidup. Tapi memang para ulama mengajarkan cara-cara supaya sholat kita itu bisa khusyuk. Di antaranya yang pertama adalah wudunya harus khusyuk dulu. Ada seorang ulama mengatakan orang kalau wudu pada saat wudu tidak khusyuk, biasanya pada waktu sholat susah khusyuknya. Jadi ketika dia wudu, dia itu sudah menghadirkan Allah. Saya sebentar lagi akan menghadap siapa. Makanya Imam Ghazali mengajarkan doa-doa di setiap membasuh anggota wudu kan, itu membantu kita supaya lebih khusyuk. Kemudian selesai wudu, ketika mau mengerjakan sholat, di antara adabnya sholat menghadirkan kebahagiaan di hati. Jangan sampai kita sholat sambil dalam keadaan malas-malasan, karena itu sifat munafik. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau bangkit mengerjakan sholat, bangkit sambil malas-malasan. Orang mau ketemu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mau bertemu dengan zat yang paling mencintai kita, yang menopang hidup kita, masa kita malas-malasan gitu ya. Kalau kita umpamanya mau ketemu dengan orang yang kita tahu ini sebentar lagi mau memberi uang kita 1 miliar. Kira-kira kita jalannya sama lesu atau sama ketawa gitu ya. Ya ketawa langsung kita. Mungkin enggak kita, oh ya suruh nunggu sebentar aja. Mau ngasih 1 miliar nih ya, mau memberi kita 1 miliar, suruh nunggu di luar dulu sebentar. Saya masih repot ini lihat TikTok. Kita tinggal, kita langsung lari menjemput dia dengan semangat gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rezeki kita, rezeki lahir dan rezeki batin. Kok mau menghadap Allah malas-malesan? Lah bagaimana kamu mau makmur hidupnya? Lah kamu aja mau menghadap
yang menjamin rezeki kamu sambil males-malesan. Bagaimana hidup kita bisa makmur? Harus dengan semangat, jadi menghadirkan semangat dan menghadirkan kebahagiaan. Sunnah itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan membayangkan seperti itu. Saya ini mau menghadap bosnya bos saya ini ya. Presidennya presiden. Raja segala raja yang hidup saya ada di genggamannya. Supaya saya bahagia selamat, saya mau membahagiakan diri saya bertemu dengan dia. Nah, dua adab ini ya. Kemudian takbir, waktu takbir. Sebetulnya yang ideal itu kita mengetahui juga bacaan-bacaan yang kita ucapkan, kayak Allahu Akbar maknanya apa, Al-Fatihah maknanya apa. Atau kalau itu masih kesulitan, waktu takbir itu hadirkan saja aku menghadap Allah. Itu dulu aja. Jadi gerakan sholat itu kan ada maknanya semua. Ini kan gerakannya orang nyerah. Waktu ruku, waktu sujud. Bayangkan ini sekarang ini saya ngadep Allah. Karena kata Rasulullah, as-salah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi ketika kita sholat, kita itu betul-betul sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai wudhu tadi. Wudhu itu kalau sampai kita tahu ada, jadi pada dasarnya basuhan wudhu itu kalau lebih dari 3 kali makruh. Itu kalau pakai air sendiri. Kalau pakai air wakaf, air yang diwakafkan, haram. Tidak boleh. Lebih dari 3 haram. Tidak boleh. Kalau wudhu di masjid, hati-hati. Ini airnya diwakafkan atau enggak? Namanya ma' musabbal, namanya kalau di dalam fikih. Ini airnya diwakafkan atau enggak? Kalau airnya diwakafkan, jangan wudhu di masjid seenaknya saja. Mandi cekur sampai lebih dari batas. Kalau enggak bisa, saya mandi harus banyak airnya. Ya mandi di rumah, jangan di masjid. Lebih-lebih lagi orang yang ngambil air masjid untuk jualan. Nah, itu lebih lagi itu ya. Nah, kecuali kalau airnya memang bukan air wakaf, itu lain. Nah, kalau sampai saya tahu, saya sudah guyur 3 kali, ada bagian yang tidak terkena air. Tidak terkena air, tidak apa-apa, diguyur lagi. Tapi kalau kayaknya, nah itu namanya was-was. Nah, was-was itu tidak boleh diikuti. Kalau itu terjadi setiap saya wudhu, itu berarti saya dipermainkan setan. Atau enggak setiap Ustadz, tapi sering. Sama, itu berarti kamu dipermainkan setan. Nah, caranya jangan diikuti. Selesai. Saya sudah guyur 3 kali. Loh, ini kok kayaknya bagian sini enggak kena. Jangan diikuti. Walaupun perasaannya enggak enak ya. Jangan diikuti. Nanti berikutnya masih hadir itu. Berikutnya hadir. Lama-lama nanti hilang. Ya, ada, masih mau lanjut. Maaf, kenapa saya ngerasa kurang yakin nih, kurang bersih gitu. Kadang-kadang kita kalau di sholat dan masjid ngambil wudhu tuh air wudhunya kecil tuh dari kerannya gitu. Ya, wudhu itu kan yang wajib dialirkan, bukan diusap. Tapi air itu harus mengalir dulu, ya kan? Paham maksud saya? Seperti ini saya contohkan. Ini ambil air begini, kan diguyurkan, harus mengalir dulu air. Nah, setelah diguyurkan, selebihnya diratakan. Jadi enggak semuanya harus kamu guyur sampai bagiannya satu-satu, enggak. Tapi diguyur sekali kemudian diratakan. Nabi Muhammad itu pernah berwudu menggunakan air 1 sok. 1 sok itu 4 kali raupan. Nah, begitu juga wajah. Enggak harus ambil air guyur setiap bagiannya, enggak. Tapi guyurkan sekali, pokoknya mengalir airnya, setelah itu ratakan. Selesai. Ya.
Habib, mungkin yang belakang satu pertanyaan lagi ya, teman-teman, karena waktu sudah mau. Baik, Mbak El, mau tanya, silakan. Yang di belakang. Gimana? Silakan. Tanyanya boleh keluar dari tema. Ya, pertanyaannya apa saja yang mau curhat, mungkin ada yang ingin minta amalan juga boleh. Silakan. Saya biasa ada hajat doa umum ada. Kalau ada hajat bukan doa. Diwakili tuh. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minta ilmunya, Bib. Apa aja sih yang harus kita siapin mental dan ibadah kita untuk menyiapkan ibadah yang terpanjang dalam seumur hidup. Oh, nikah maksudnya. Ya. Iya, betul. Karena Vera sebenarnya akan menikah, jadi memang ilmunya belum menikah, persiapan apa saja mental maupun. Ya, itu perlu satu sesi lagi untuk menjelaskan itu. Tapi pada intinya orang menikah itu ya niat yang tulus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalan hidup para nabi dan para rasul sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang menjauhi sunnahku ini, yaitu sunnah menikah, falaysa minni, maka dia bukan dari kelompokku. Maksudnya menjauh, tidak suka gitu ya, tidak suka dengan menikah. Nah, jadi niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, niat, ini yang paling penting ya, niat ingin berkhidmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menikah, seorang perempuan itu niatkan di dalam hatinya, saya mau berkhidmah melayani suami saya. Dan seorang laki-laki ketika mau menikah, niatkan di dalam hatinya, saya mau melayani keperluan istri saya. Nah, kalau bisa seperti ini, nanti pernikahannya bisa langgeng. Pernikahan itu kalau mau langgeng, komunikasi yang lancar. Yang kedua, jangan terbiasa menuntut hak, tapi menuntut kewajiban diri sendiri. Nah, kemudian di samping itu ada niat juga yang penting, niat menjadi pendidik. Karena dia nanti akan dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat menjadi pendidik itu mempersiapkan diri. Orang kalau mau mendapat pasangan yang hebat, dia harus menyediakan dirinya untuk jadi hebat. Karena orang yang ingin mendapatkan laki-laki hebat, maka dia harus menjadi wanita yang hebat. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu wanita-wanita yang hebat. Kalau enggak, dia tidak bisa mendampingi Rasulullah SAW. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Habib, karena pertanyaan tadi sudah cukup ya, 3 pertanyaan yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua. Insya Allah semoga yang disampaikan nanti kita terapkan. Kita tutup dengan doa. Ya. Habib, insya Allah semoga kita doakan juga ya, semoga Habib Hussein Nabil ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua di sini istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya Rasulullah sehingga kita bisa diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'ma ya basit ar-rizq ya kathir al-khairat ya wasi' al-'ata ya dafi' al-bala ya sami' ad-du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan 'inda syada'id ya khafi al-lutfi ya latif as-sun ya haliman la ya'jal اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.